فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah Al-Baqarah jelas dia surat paling panjang. Dan juga apa? Itu tadi kata sebagian ulama membantah boleh dikatakan hampir semua puak, Yahudi, Nasara, munafikun, musyrikun dibantah. Demikian pula para ahli bid'ah, mereka dibantah di dalam Al-Baqarah dan Ali Imran. Yahudi, Nasara, musyrikin, Munafikun bahkan disebut-sebut awal-awal juga, termasuk yang awal disebut munafikun, dan para ahli bid'ah dibantah banyak sekali di situ. Baik, makanya para sahabat mengatakan dahulu di zaman kami begitu ada orang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran nilainya jadi tinggi, memang paling panjang dua surat ini, termasuk apa As-Sabr At-Tiwal, 7 surat yang paling panjang. Baik. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, al-makna al-ijmali, makna secara global dari hadis Abi Sa'labah Al-Khushani terkait dengan cara berburu. Zakara Abu Sa'labah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum mubtalawna bi mujawarati ahli kitab. Ya, termasuk berburu. Selain berburu juga terkait dengan masalah bejana-bejana ahli kitab. Abu Sa'labah bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka diuji dengan berjiron dengan ahli kitab. Mereka ada di negeri yang di situ banyak ahli kitab. Wal muradu bihim al yahudu awin nasara. Yang dimaksudkan dengan mereka adalah Yahudi atau Nasara. Fahal yahillu lahum ayyakulu fi awanihim. Maka apakah mereka itu halal untuk makan di bejana-bejana ahli kitab? Ma'adhani binajasatiha, disertai dengan adanya persangkaan benda ini najis, yaitu bejana-bejana ini terkena najis bangkai dan sebagainya barangkali, atau ya benda najis yang biasa dimakan oleh mereka. Fa'aftahu bijawazil akli fiha, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi berfatwa kepadanya bahwasanya boleh makan di bejana-bejana mereka itu, tapi dengan apa? Dengan priority yang telah disebutkan oleh Nabi. Kalau mendapatkan bejana lain, jangan makan dari bejana mereka. Kalau tidak mendapatkan, baru dibolehkan, tetapi dengan beberapa persyaratan. Wa min babin aula, kalau bejana ahli kitab saja boleh kita manfaatkan, maka lebih-lebih lagi istimaluha fi, ya kita gunakan untuk makan tadi, istimaluha fi ghairil akal, untuk kita menggunakannya bukan untuk makan, lebih layak lagi untuk, entah tergantung dipakai untuk apa. Untuk makan aja, yang masuk perut aja boleh, apalagi yang tidak sampai dipakai untuk makan. Tapi bisyartoin, dengan 2 syarat. Al-awwal, syarat pertama, alla yajidu ghairaha, mereka tidak mendapatkan yang lain, tidak mendapatkan bejana lain. Jadi sekarang alhamdulillah senang ya, mudah lah beli-beli di barang-barang murah banyak, walaupun mungkin kualitinya tidak tahan lama. Baik, tapi masih lebih baik daripada kita cari resiko memakai bejana-bejana ahli kitab. Kadang kalau kita lihat ada gede-gede orang apa itu, orang kufar aja kita merasa jijik untuk masuk. Jangan-jangan tak bersih, tak ini, tak itu. Apalagi mereka memelihara anjing, tak tahu anjingnya jilat mana saja. Kita khawatir. Kalau kita lihat langsung ya memang harus dicuci 7 kali. Yang pertama dengan debu atau tanah. Tapi kalau kita tidak lihat, kita jadi ragu. Selamatkah tidak selamat? Baik. Yang kedua, wa ayyaghsiluha, mereka mencucinya. Yaitu sebelum kita memakainya, kita mencucinya terlebih dahulu. Wa dzakara lahu, yang berikutnya Abu Sa'labah menyebutkan kepada Nabi annahum bi ardi shayd, mereka itu ada di negeri perburuan, banyak hewan-hewan buruan.
Mungkin tidak banyak area pertanian dan perkebunan di daerah beliau. Wa annahu yasidu biqausih, dan beliau menyebutkan dirinya ini berburu dengan memakai busur panah. Wa bikalbihil mu'allam, dan dengan anjing yang terlatih, yang telah diberi ilmu dan dilatih. Ala soid, untuk menangkap hewan buruan. Wa adabih, dan telah dilatih dengan adab-adabnya. Bukan menangkap makan sendiri, tapi serahkan ke tuan. Nanti baru tuan memberikan hadiah. Sudah dilatih dan paham dia. Wa bikalbihil ladzi lam yata'allam, dan dengan anjing yang belum belajar, mungkin baru beli, baru mendapatkan, tapi sudah langsung dipakai. Fama yasluhu lahu wa yahillu min sayti hadhil alat, maka apa yang layak, yang boleh untuk beliau dan yang halal untuk beliau dari hewan-hewan yang diburu dengan memakai alat-alat tadi. Fa'aftah, maka Nabi berfatwa kepada Abu Sa'labah al-Khushani bi anna ma sadahu bi qausihi fahuwa halal, bahwasanya apa yang dia buru dengan busur panahnya maka itu halal. Bi syarti ayat rasmallahi ta'ala, dengan syarat dia menyebut nama Allah Ta'ala inda irsalis sahm, tatkala menembakkan panah itu. Wa amma ma tasidul kilab, adapun hewan yang diburu oleh anjing-anjing tadi, famakana minha mu'allaman, anjing yang terdidik, yang terlatih dari rombongan anjing-anjing tadi. Wa dzukira rasmullahi, dan tetap saja disebut nama Allah inda irsalih, tatkala anjing itu dilepaskan untuk menyerang. Fahuwa halalun aidan, maka ini juga halal. Kemudian wa ammal ladzi lam yata'allam, adapun anjing yang belum belajar, fala yahillu sayduh, maka hasil buruannya tidak halal, illa ayyajidahul insanu hayya, kecuali jika si manusianya, mungkin tuannya, mendapati hewan itu masih hidup. Wa yudzakihi, dan kemudian dia menyembelihnya az-zakata syar'iyyah, dengan penyembelihan yang disyariatkan. Berarti yang menyebabkan dia halal adalah penyembelihannya, karena anjingnya belum belajar. Adapun kalau ditangkap oleh anjing pemburu yang terlatih tadi dan hewannya mati, maka ini sudah dianggap sebagai penyembelihan yang disyariatkan, karena syariat mengizinkan dengan syarat tadi itu, yaitu disebut nama Allah. Kalau tidak disebut nama Allah, walaupun kita betul-betul menyembelih, memotong pembuluh darah dan memotong jalur nafas dan jalur makanan, kalau tak disebut nama Allah, ya kembalinya kepada bangkai, jadi bangkai. Apalagi sekedar digigit anjing, kembalinya kepada perincian tadi. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula ibahatu isti'mali awanil kufar, diperbolehkan untuk kita memakai bejana-bejana orang kafir. Wa mislihim wa misliha, dan yang semisal dengannya, yaitu apa? Siyabuhum, pakaian-pakaian mereka. Ini lebih ringan tentunya. Tapi apa? Hukumnya sama, sebaiknya dicuci-cuci dulu ya. Insya Allah tak masalah. Sebelum kita pakai biasanya kita cuci ya, biar tak berabuk gatal biasanya. Inda adami ghairiha, tatkala tidak ada yang lain. Yang susah biasanya kalau kita bertamu, terutama yang punya teman dari kalangan orang kafir, bertamu ke rumahnya, lalu dia menghidangkan makanan minuman, ini yang ini gimana, kita cuci dulu kan? Cuci berarti harus ditumpahkan, ataukah kita bawa pinggan sendiri? Wah, memang agak pelik jadinya kalau kita ke rumah mereka. Nah, ini tempat ijtihad. Kalau ikut hadis ini berarti apa? Ya dicuci dulu. Kecuali kalau kita tahu ahli kitab ini dia menghargai muslimin dan dia pun akan mencuci dengan baik. Ya, mungkin kita tidak perlu siapa yang mencucinya. Jika kita tahu ahli kitab yang ini memang sudah tahu adab-adab, tahu yang dia jemput muslim, dia menghargai muslim dengan mencuci baik-baik pinggan-pinggannya misalkan. Kalau kita ragu-ragu, ya sebaiknya jangan masuk rumah dia. Misalnya jangan sampai makan dari
hidangan-hidangan dia. Pada umumnya mereka memang cuci pinggan mereka lah. Insya Allah. Baik. Yang penting jangan sampai pinggannya itu dipakai untuk memasak, ya, pemasakan yang tidak syar'i itu, memasak khinzir kah atau apa. Nah, kita lihat-lihat, tidak dicampur-campur. Dia apa itu istilah disiplin ya. Yang untuk khinzir lain bejananya, untuk yang makanan halal lain. Misalkan orang yang tertib, nah itu baik. Soalnya apa? Kenapa ini dibahas? Karena diriwayatkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari hadis Aisyah, yang mana Rasulullah SAW dijemput orang Yahudi untuk makan. Nah, Rasulullah memberikan syafaat agar Aisyah juga dijemput. Nah, kemudian mereka makan di rumahnya orang Yahudi. Tidak disebutkan Rasulullah kemudian mencuci lebih dahulu dan apa-apa. Jadi kembali kepada dipersangka ini kira-kira Yahudinya paham atau tidak paham dan seterusnya. Insya Allah bersih atau sepertinya dia tidak ambil berat masalah kebersihan Muslim. Nah, ini kembali ke ijtihad, kita lihat bagaimana kira-kira si Yahudi yang ini misalkan. Kemudian dikatakan di sini inda adami ghairiha, tatkala tidak ada yang lain. Wa dzalika ba'da ghusliha, setelah dia dicuci. Yang kedua, ya. Kalau Cina jadi kita musyrikin. Memang ini terjadi perselisihan di kalangan ulama. Apakah sekalipun dia bukan dari keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Yakub, tapi sejak bayi memang dia sudah ikut agama ahli kitab, apakah dia dikatakan ahli kitab? Ulama berselisih pendapat. Tapi yang rajih adalah tetap ahli kitab. Selama dia memang sejak lahir adalah dari ahli kitab, bukan karena murtad atau apa. Jadi hukumnya disamakan. Cina sama kalau Kalau emang sejak lahir dia Yahudi atau Nasrani istilahnya, bukan dari Buddha, maka tidak masalah, hukumnya sama menurut pendapat kebanyakan ulama. Yang penting bukan agama Buddha, bukan agama, memang sejak lahir dia adalah Yahudi atau Nasrani. Buddha dia musyrikin biasa istilahnya, sembelihannya tidak terpandang. Nah, kalau Yahudi Nasrani yang sembelihnya terpandang dengan syarat-syarat itu. Memang agak pelik, tapi ma'ruf di dalil-dalil yang ada mengisyaratkan ke situ. Seperti dikatakan Adi bin Hatim dikatakan ahli kitab sebelum masuk Islam. Padahal kita tahu Bani Toib itu orang Arab asli, bukan keturunan Nabi Yakub. Menunjukkan bahwasanya walaupun dia bukan keturunan Nabi Yakub, kalau sejak bayi Nasrani ya berarti ahli kitab. Baik, berarti Cina juga macam itu, atau orang-orang yang di mana itu entah. Atau orang British dan Amerika jarang kan dari keturunan Nabi Yakub, jarang mereka. Mereka bukan dari Yahudi. Sembelihan dia itu dah boleh dimakan. Iya. Masakan dia itu masakan dimakan, bedanya itu digunakan. Iya, karena ya itu tadi, apakah yaitu hati-hati jangan sampai, karena terkadang begitu masalahnya, bukan hanya benda yang halal, yang lain pun juga dikebas masalahnya. Kata atau mungkin ular atau apa saja, padahal itu jadi bangkai sebenarnya. Nah, lihat dia jenis makanannya dia tertib atau segalanya dimakan. Baik. Kita ambil sedikit lagi. Kalau wahuna ta'arada al-aslul ladhi huwa al-aslu fil asya' at-taharah bi ghalabati dhon, yaitu ada pertentangan antara suatu prinsip kita apa? Al-asya' atau al-aslu fil asya' at-taharah, asal dari benda-benda adalah suci. Ini ma'ruf, kaidah di dalam ilmu fikih. Asal dari benda adalah suci, sehingga datang dalil atau qarinah yang menunjukkan dia sekarang najis misalkan. Baik. Ini bertentangan dengan apa? Bi ghalabati dhon, dengan persangkaan yang dominan. Nah, kita lihat keadaan ahli kitab yang di hadapan kita atau di sekeliling kita misalkan. Alladzi huwa huna, yang mana dzan di sini bagaimana? Adamu tawaqqihimun najasah, yaitu ahli kitab mereka tidak berhati-hati dari benda najis. Ahli kitab yang mana? Rata-rata Nasara. Kalau Yahudi sangat ekstrim di dalam
bersih dalam apa? Kebersihan, ekstrem yang berlebihan. Tapi Nasara itu kebalikannya. Baik. Farajaha ghalabatul dzan haitsu qawiyat, maka persangkaan yang dominan ini yang menang apabila memang dia kuat. Adapun kalau persangkaannya tadi lemah seperti yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis Aisyah, Nabi paham Yahudi yang ini memang sudah kenal baik, sampai apa Yahudi ini sampai jemput Nabi makan. Nah, boleh jadi Nabi sudah kenal dia, ini jenis yang tertib, bukan jenis yang membiarkan benda-benda najis atau apa. Apalagi Yahudi kan, bukan Nasara. Maka boleh jadi ini Nabi menggunakan pola seperti itu. Tahu ini Yahudi yang ini memang apa betul-betul menjaga kebersihan, menjaga adab-adab, tidak suka memakai yang najis-najis atau memasak benda yang najis atau apa. Nah, kembalinya kepada perkiraan, kita lihat yang ini macam apa jenis yang ini, yang menjemput saya kali ini misalkan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.